Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak kelas 8 MTSN Negeri 10 Boyolali yang di pagi menjelang siang hari ini ketemu lagi dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis pada hari Kamis tanggal 12 bulan Agustus tahun 2021. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita awali dengan membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran pada pagi hari ini, nanti tolong disimak videonya dari awal sampai akhir, karena nanti di akhir video akan ada tugas. Kita masuk ke bab 2, yaitu dengan judul kedermawan atau mensucikan jiwa dan menambah keberkahan. Nanti poin-poin yang akan kita pelajari, yang poin A, infak di jalan Allah; B, ayat-ayat tentang infak; C, manfaat berperilaku dermawan; D, keterkaitan isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15-18 dan Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Oke, untuk poin yang pertama, kita mempelajari tentang infak di jalan Allah. Untuk yang nomor 1, pengertian infak. Infak berasal dari bahasa Arab, yaitu infak yafik, yang berarti membelanjakan atau mengeluarkan sesuatu atau harta untuk kepentingan sesuatu. Pengeluaran sukarelawan dan tidak ditentukan jumlah dan waktunya. Sedangkan menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian harta pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Perintah infak adalah untuk kebaikan seperti donasi, sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri. Untuk yang poin yang kedua, kita akan mempelajari tentang macam-macam infak dalam Islam. Yang pertama, infak mubah, yaitu untuk pengertiannya, jenis infak mubah merupakan sebuah tindakan mengeluarkan harta untuk perkara mubah, contohnya berdagang dan bercocok tanam. Untuk yang kedua, infak wajib, yaitu merupakan pengeluaran harta untuk perkara yang wajib, contohnya menafkahi keluarga. Sedangkan untuk yang nomor 3, infak haram, yaitu merupakan tindakan mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah, seperti orang Islam infak kepada fakir miskin karena pengen istilah Jawanya dilem, pengen diharap-harapan. Nah, itu Allah tidak suka. Dan untuk yang nomor 4, infak sunnah, yaitu mengeluarkan sedekah niat harusnya dalam kategori untuk jihad, dan infak diberikan kepada orang yang membutuhkan. Untuk poin 3, rukun dan syarat infak atau sedekah. Yang A, pemberi infak itu diberi nama muwafik. Syaratnya, orang yang memiliki benda itu berhak untuk mentasarufkan atau memperedarkan. Untuk yang kedua, penerima zakat itu bisa disebut juga dengan mukafik lahu, yaitu syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah dengan memberikan hak anak hewan
yang masih ada di kandungan ibunya. Contohnya kalau memiliki kambing, kambingnya hamil, lah itu nanti bilang kok tak keke awakmu nek anaknya metu, lah itu tidak boleh karena belum nyata. Yang poin C, barang yang diinfakkan syaratnya tersebut yang dapat dijual jelas dan wujudnya. Jadi barang yang diinfakkan itu harus jelas dan wujudnya harus nyata. Nek orang nyata tidak boleh diinfakkan. Untuk yang D itu pernyataan dari antara yang mengasih dan yang menerima itu harus ada dan sama-sama cocok. Sedangkan untuk orang-orang yang menerima infak atau sedekah itu diprioritaskan memberi infak sesuai syar'i Islam. Ada 4, yaitu yang pertama kedua orang tuanya atau keluarganya, yang kedua kerabat terdekat atau tetangga. Jadi kalau tetangga infak ya terima saja asalkan dia ikhlas. Untuk yang ketiga anak yatim dan fakir miskin, sudah jelas. Yang nomor 4 Ibnu Sabil dan kaum du'afa, sangat-sangat jelas sekali, apalagi dengan ada kata kaum du'afa itu. Untuk yang B, ayat-ayat tentang infak yang kita pelajari, 1 Quran surat Al-Fajr ayat 15-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza matabalahu rabbuhu fa'aromahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akroman wa amma idza matabalahu faqadara alaihi rizqan fayaqulu rabbi ahannan kalla balatu rimunal yatim wala takhudduna ala ta'amil miskin. Shadaqallahul adzim. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberikannya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makanan kepada orang miskin. Itu terjemahnya dari Quran surat Al-Fajr ayat 15-18. Untuk maksud dari Quran surat Al-Fajr tadi ialah Allah menyalahkan orang-orang yang mengatakan bahwa kekayaan itu adalah suatu kemuliaan dan kemiskinan adalah suatu kehinaan seperti yang tersebut pada ayat 15 dan 16. Tetapi sebenarnya kekayaan dan kemiskinan adalah ujian Tuhan bagi hamba-hambanya. Yang dimaksud dengan tidak memuliakan anak yatim ialah tidak memberikan hak-hak dan tidak berbuat baik kepadanya. Sedangkan untuk ayat 15 dan 16 dalam Quran surat Al-Fajr dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Jadi begitu pula sebaliknya, jika mereka diberikan kesempitan rezeki, maka menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala menghina mereka. Ini bisa digarisbawahi, menghina mereka. Padahal sebenarnya kekayaan dan kemiskinan adalah ujian Tuhan bagi hamba-hambanya. Jadi apabila merasa belum punya, tenang dan sabar, berusaha dan berdoa. Pada ayat 17 dan 18 Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim, memperlakukan mereka dengan baik, sebagaimana penjelasan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik-baik. Seburuk-buruknya orang Islam
yang di dalam ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Tadi dari Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, sedangkan poin 2 Quran surat Al-Baqarah ayat 254. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqakum min qabli ayatiya yaumal la ba'u fihi wala khullaqu wala safa'ah wal kafiruna humud dzalimun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu ada lagi yang jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan kepada orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Dari penjelasan Quran surat Al-Baqarah ayat 254, yaitu Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berinfak pada segala jenis jalan kebaikan dengan harta Allah berikan kepada mereka. Allah memerintahkan untuk zakat dan bersedekah sebelum hari kiamat. Jadi dieling-eling, kalau ada infak dan sedekah segera, karena nanti sebelum hari kiamat kita harus memperbanyak infak dan sedekah. Kalau sudah kiamat kita mau infak di mana? Tidak tahu toh. Nah, untuk selanjutnya yaitu tugas, mohon dikerjakan dan dikirim ke WA Bapak. Karena untuk yang minggu kemarin masih banyak yang belum mengirimkan. Dikira nanti saya tidak mengabsen, saya absen satu-satu. Ini tugasnya cuma 5, nanti ditulis di buku tulis, difoto dan kirimkan ke WA saya. Dan jangan lupa nanti komennya di bawah diisi nama, nomor absen dan kelas. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tugasnya cuma 5, mudah. Apabila memperhatikan dari awal sampai akhir, insya Allah mudah. Ya, demikianlah materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa, ketemu di minggu depan. Mudah-mudahan kita masih diberi umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.